Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abizar Nasrullah Al-Ghifari di semester 3 Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya guys ya. Belajar tentang apa? Mari kita simak di video berikut ini. Jadi, di sini kita akan belajar tentang konsep penerapan elektronika dasar. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak langsung telah menggunakan penerapan elektronika dasar seperti televisi, laptop, handphone, radio, komputer, dan masih banyak lagi. Dan ini juga membuktikan bahwa di zaman saat ini, kita tidak lepas dari listrik dan elektronika sebagai dasarnya. Sekarang kita akan membahas tentang elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer dan lain sebagainya. Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut dengan peralatan elektronik. Contoh, radio, TV, kamera video, kamera digital, smart card, dan lain-lain. Selanjutnya, ada listrik. Kelistrikan merupakan sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik juga diartikan sebagai sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Jenis muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir di setiap waktunya. Muatan listrik bisa melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik atau AC. Oke, arus listrik searah atau DC yakni adalah arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Umumnya ini terjadi dalam sebuah konduktor seperti kabel. Dengan listrik arus searah, jika kita memegang hanya kabel positif, listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita, dan sebaliknya. Sedang, arus listrik bolak-balik atau AC adalah di mana besar dan arah arus berubah secara bolak-balik. Jadi, jika kita memegang sumber listrik dan kaki atau tangan kita menginjak dinding atau lantai dan akan menjadikan listrik mengalir, sehingga kita akan mengalami kejutan listrik atau kesetrum. Nah, sekarang ada tegangan listrik dan hambatan listrik teman-teman. Tegangan listrik merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Sedang hambatan listrik merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen elektronika ya guys ya. Pertama ada resistor. Resistor atau yang biasa disebut bahasa Belanda weerstand, tahanan atau penghambat, adalah suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron muatan negatif. Berdasarkan penggunaannya, resistor dapat dibagi tiga. Pertama, resistor biasa tetap nilainya ialah sebuah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah, jadi selalu tetap konstan. Resistor ini biasanya dibuat dari nikelin atau karbon. Kedua, resistor berubah variabel ialah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar togel pada alat tersebut. Berdasarkan jenis ini kita bagi menjadi dua, potensiometer, rheostat dan trimpot. Ketiga, resistor NTC dan PTS. NTC negatif temperatur coefficient ialah resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. WTS positif temperatur coefficient ialah resistor yang nilainya akan bertambah besar bila temperaturnya menjadi dingin. Komponen kedua, ada kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif.
Komponen ketiga ada dioda. Dioda adalah sambungan bahan positif-negatif yang berfungsi terutama sebagai penyarah tegangan. Bahan tip positif menjadi sisi anode sedangkan bahan tip negatif menjadi katode. Dioda foto atau fotovoltaik digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Dioda laser digunakan untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah. Cara kerjanya mirip LED. Dioda Zener digunakan untuk regulasi tegangan. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Komponen keempat ada transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Komponen kelima ada integrated circuit atau sirkuit terpadu. Isi adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Isi adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, handphone, radio, komputer, dan komponen terakhir ada printed circuit board. PCB adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih Bu Kamna. Ngapain nih? Sekian, terima kasih. Nopo. Lebih. Yuk, semangat ya, Toh. Gue bisa nonton ngapain nih?